Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak saya bikin di urung bari-bari. Masak saya bikin di urung bari-bari. Saya orang Kalimantan Barat. Memang waktu itu ada satu suster yang menawarkan untuk sekolah gitu di Jakarta, dan kebetulan saya juga berasal dari keluarga yang kurang mampu gitu, dan belajar di bagian foto videografi, editing. Di sini juga belajar acting, pelatihan vokal gitu-gitu. Saya dari Nagekio, Flores NTT. Waktu itu juga pernah ketemu Bapak Khairul Tanjung, terus di acara kirap di Bundaran HI yang dibuka juga oleh Bapak Presiden. Itu menurut saya sebuah rasa syukur yang sangat mendalam bagi saya, karena ketika bertemu dengan orang-orang itu adalah sebuah inspirasi juga bagi saya bahwa sebenarnya orang-orang daerah itu sebenarnya bisa mempunyai tujuan yang lebih bagus lagi. Hai Primeliners, jumpa lagi kita siang hari ini. Kita akan meliput satu video yang bukan seperti biasanya, bukan video properti, tapi video tentang satu panti asuhan, yang mana ini adalah panti asuhan yang luar biasa, yang tidak seperti biasanya panti asuhan yang mendidik banyak orang untuk menjadi mandiri. Mari kita lihat seperti apa itu luar biasanya. Yuk! Kita akan ketemu Pak Martin sebagai ketua yayasan di panti asuhan ini. Yuk! Hai Pak Martin. Halo, selamat siang Bu, selamat datang di Yayasan Prima Unggul. Saya Liana dari Primeliners. Jadi kami sedang membuat YouTube untuk Yayasan Prima Unggul ini. Kita mau tahu panti asuhan seperti apa Yayasan Prima Unggul ini, karena orang-orang bilang kan panti asuhan yang luar biasa, yang mendidik anak untuk mandiri. Jadi pertama-tama saya pernah tinggal di panti asuhan selama 10 tahun, dan setelah keluar dari panti asuhan saya merantau di Jakarta ini, dan ternyata sebagai anak panti saya mengalami kesulitan karena nggak ada keterampilan, sehingga hampir 2 tahun lamanya selama di Jakarta ini mengalami satu pola hidup yang tidak mudah, ya untuk makan saja pun juga butuh perjuangan yang luar biasa. Syukurlah pada tahun kedua saya bisa ketemu orang tua asuh, saya bisa kuliah sambil bekerja, dan akhirnya saya selesai kuliah, saya bisa bekerja, saya bisa mengembangkan diri, dan bahkan saya juga melanjutkan pendidikan. Dan dalam situasi seperti itu buat saya ini adalah satu keajaiban bahwa seorang anak dari kampung, anak yang pernah tinggal di panti asuhan yang penuh perjuangan, kok bisa saya sampai pada titik tertentu di mana ya secara karir saya bagus, saya juga bisa mengembangkan diri sampai pendidikan sampai S3. Tetapi saya ingat latar belakang saya bahwa saya ini anak panti. Berarti ketika saya sampai pada titik seperti ini, Tuhan pasti punya rencana. Dan akhirnya saya semakin mencari apa rencana Tuhan dalam hidup saya, dan ternyata dalam satu refleksi saya, Tuhan mau katakan, Martin, sekarang kau kembali ke panti. Kau dari panti, sekarang kembali ke panti. Dan saya dengan satu keputusan yang tentu tidak mudah pada saat itu, tetapi akhirnya saya memutuskan, oke, saya melakukan sesuatu yang baru di panti asuhan. Maka saya mulai merintis panti asuhan Yayasan Prima Unggul dengan satu pikiran bahwa jangan sampai anak-anak keluar dari panti tidak punya keterampilan atau nanti hidupnya menderita seperti saya dulu. Maka selama di panti asuhan saya mengusahakan supaya anak-anak selain mendapat kebutuhan hidup sehari-hari, mereka sekolah, tetapi juga dibekali dengan berbagai keterampilan, sehingga setelah keluar dari panti asuhan nanti mereka bisa hidup lebih layak dan bisa melanjutkan kehidupan seperti orang-orang pada umumnya. Saat saya mendirikan yayasan ini memang tidak mudah. Saat itu saya udah punya anak 3, masih kecil-kecil, dan ketika saya menyampaikan ini kepada istri saya, ya bukan sesuatu yang mudah. Namun pada saat itu ya ada kekerasan hati juga untuk melakukan karya-karya ini, karena ini panggilan hidup.
Sehingga pada saat itu memang istri saya di awal-awal nggak begitu banyak terlibat, dan dia juga lebih banyak fokus untuk anak-anak kami. Tetapi seiring dengan waktu bahwa apa yang kami lakukan ini, ya sungguh-sungguh kami merasakan bahwa semakin banyak anak-anak yang berkembang, banyak anak-anak yang bisa bertumbuh dengan baik. Nah, sekitar 7 tahun terakhir ini istri saya pun mulai terlibat, dan bahkan sampai saat ini juga justru dialah yang banyak mendampingi anak-anak, yang melatih anak-anak, sehingga ini juga kegembiraan besar bagi kami bahwa bukan hanya seorang Martin lagi, tetapi juga Ibu Debbie, istri saya, dan semua anak-anak saya. 3 anak saya saat ini juga membantu kami dalam proses untuk membuat pemberdayaan di Yayasan Prima Unggul ini. Kami lakukan dengan totalitas karena kami akan percaya ketika kami memberikan 100% kepada orang lain, maka 100% itu akan kembali kepada kami, bahkan berlipat ganda. Jadi kita di sini mau tanya, kamu bisa sampai ke sini gimana tuh caranya? Karena memang dulu Yayasan Prima Unggul tuh memang sering melakukan training center ke berbagai daerah, dan kebetulan di daerah kami juga dapat training center, dan waktu itu memang kebetulan saya masih belum SMP, masih SD, tapi ketika saya masuk SMP dengan melihat latar belakang keluarga yang dari sederhana gitu, orang tua petani, dan di situ kepala sekolah menawarkan saya untuk masuk ke Yayasan Prima Unggul. Tapi kamu di rumah ada papa mama ada? Iya, orang tua saya lengkap. Oke. Dan terus kamu dari daerah mana tuh? Saya dari Nagekeo, Flores NTT, dari Nagekeo memang. Oke, nggak bisa naik ojek ke sana ya? Iya, nggak bisa. Harus naik pesawat atau kapal gitu. Oke, jadi kamu ditawarin oleh salah satu kepala Kepala sekolah. Maksudnya mau nggak kamu dikirim ke Jakarta? Benar, gitu ya? iya. Terus Dan awalnya juga takut kan, kenapa sih langsung kayak di Jakarta, memang kan jauh gitu dari orang tua. Tapi setelah kepala sekolah kami ini memberitahukan tentang Yayasan Prima Unggul sebenarnya kayak gimana, akhirnya saya tertarik untuk datang ke Yayasan Prima Unggul. Jadi usia berapa waktu itu? Usia waktu itu 15 tahun. Tadi kamu sendiri ke sini? Iya. Ya, Saya di sini. Oh, di sini saya datang bersama kepala sekolah tadi yang. Oh, bersama kepala iya, dan sekolah. bersama Oke. rombongan teman-teman saya juga. Jadi tahun berapa itu? Tahun 2019. Jadi kalau sekarang itu udah Hampir 4 tahun. 4 tahun ya. Iya, 4 hampir. tahun. Apa aja yang kamu dapat di sini? Yang saya dapat di Yayasan Prima Unggul tuh yang pertama mungkin karena memang di daerah memang hal yang saya dapatkan di sini tidak saya dapatkan di daerah gitu. Dan di sini saya mendapat pertama itu adalah pendidikan karakter, bahwa sebenarnya perilaku-perilaku saya yang sebenarnya nggak baik di kampung, di sini tuh langsung diarahkan gitu. Contohnya apa coba? Contohnya itu pribadi saya biasanya kan orang-orang dari timur itu kalau saya sendiri ya karakternya itu mungkin lebih ke ketika berbicara itu nadanya mungkin lebih naik atau lebih kasar gitu kelihatannya. Dan di sini ketika bergabung bersama teman-teman yang berasal dari Nias, dari Kalimantan, itu tuh yang membuat saya kayak oh sebenarnya itu karakter saya tuh nggak bagus, karena ketika saya bergabung bersama teman-teman dari berbagai daerah, bagaimana saya harus tahu oh sebenarnya karakternya dia ini yang dari Kalimantan, oh omongnya harus kayak gini, gitu-gitu. Oke. Selain itu apa lagi? Selain itu mungkin lebih ke punya goals ke depan sih Kak, karena di kampung tuh mungkin karena masih tinggal dengan orang tua, terus masih sangat bergantung kepada orang tua gitu. Dan di sini dilatihkan untuk mandiri, harus rajin, harus disiplin, harus jujur. Itu tuh yang benar-benar saya dapatkan yang secara khusus di dalam diri saya seperti itu. Jadi di sini kamu mendapatkan pendidikan karakter, ya artinya secara perilaku, sifat kamu dibentuk di sini. Maksud saya apa selain pendidikan perilaku, apakah misalnya keterampilan apa yang kamu dapatkan di sini? Selain pendidikan karakter, saya juga mendapatkan keterampilan karena saya juga suka di bagian seni. Saya di sini mendapat skill lebih gitu. Di sini dilatih bagaimana cara bernyanyi dengan baik, dengan vokal yang baik dan benar. Terus bagaimana cara berlatih juga untuk setelah kamu bisa vokal, kamu harus bisa juga untuk melatih adik-adik gitu. Jadi ada regenerasi seperti itu. Dan situ ya, di bagian seni itu yang saya dapatkan benar
karena memang benar-benar kesukaan saya di bagian situ. Dan selain di seni, saya juga belajar di bagian multimedia, sosial media. Itu saya belajar juga bagaimana cara membranded sebuah brand, terus bagaimana mempromosikan Yayasan Prima Unggul atau mempromosikan diri sendiri itu dilakukan dengan cara belajar di YPU. Jadi rencananya kamu setelah selesai di sini, kamu akan kembali ke daerah, Ya. menjadi berkat di daerah ya. Benar sekali. Amin. Oke, siap Bu. Boleh dicek kamera itunya Bu, mic-nya? Profesi atau gimana? Bisnis saya maksudnya? Iya. Hai Dinda, Halo Ibu. apa kabar? Baik, Ibu. Kamu lagi ngapain nih? Lagi ngedit thumbnail untuk YouTube nanti. Oh, udah punya channel YouTube sendiri. Selain YouTube apa lagi? Kita ada media sosial, ada Instagram, Facebook, juga ada TikTok. Tujuannya apa tuh? Tujuannya kita bisa mengupdate nih kegiatan-kegiatan kita di media sosial itu, nanti para mitra atau sahabat-sahabat lainnya itu bisa lihat nih kegiatan kita di media sosial gitu. Oke. Selain itu bisa juga untuk media promosi. Oh, oke. Jadi kamu di sini belajar tentang digital media gitu. Siapa yang ngajarin? Nah, kalau ini kita dari pihak fotografi, itu ada satu volunteer, itu ada Carolan, itu ngajarin kita untuk di bidang fotografi dan juga editing. Oke. Coba kita nanya dulu ya, dia itu latar belakangnya apa? Dulu kamu di sini, sebelum di sini di mana tinggal? Oke, saya orang Kalimantan Barat. Nah, jadi sebelum datang di Yayasan Prima Unggul ini, memang waktu itu ada satu suster yang menawarkan untuk sekolah gitu di Jakarta, dan kebetulan saya juga berasal dari keluarga yang kurang mampu gitu, dan waktu itu masih ada kurang ekonomi lah gitu untuk biaya. Maka dari situ saya juga berpikir bahwa sebaiknya bisa belajar di luar gitu, bisa membantu orang tua juga, mengurangi beban keluarga gitu. Oke, jadi waktu itu umur berapa tuh Dinda? Waktu itu umur saya masih 15 tahun. Sekarang? Sekarang udah 19. Oh, berarti Dinda di sini udah 4 4 tahun. tahun, Jadi kamu belajar apa aja di sini? Nah, selain belajar di bagian foto videografi, editing, di sini juga belajar untuk di sini ada kesenian, belajar menari, menyanyi, ada juga kita bisa ada drama musikal, belajar acting, belajar vokal gitu. Berarti selain pembelajaran artinya belajar kayak sekolah biasa Iya, sekolah SD, SMP, biasa. SMA, Iya. terus berarti ada kurikulum lain yang kamu Iya. pelajarin ya. Terus cita-cita kamu apa Dinda? Nah, cita-cita saya ini ingin menjadi seorang fotografer gitu, terus mempunyai kayak satu agensi di bidang digital gitu. Oh, pasti bisa ya. Amin. Jadi untuk menuju ke sana apa yang kamu kerjain? Nah, untuk menuju itu karena berawal dari sini kan gimana melakukan kegiatan-kegiatan yang sekarang ini dipercayakan kepada saya, di mana di situ saya belajar gitu. Belajar, oh sekarang masih tahap awal, nanti makin belajar serta juga apapun yang kayak disampaikan dari kakak-kakak yang udah ngajarin itu sebagai bekal nanti ke depannya bagi saya gitu. Oke, jadi Prime Learners ini adalah Dinda yang awal mulanya juga tidak bisa apa-apa, tapi di panti asuhan ini dia belajar tentang multimedia sehingga dia bisa ngedit YouTube, ngedit Instagram, ngedit apalagi Facebook TikTok, ya. ada Facebook ya. Oh, oke. Jadi artinya dia menambah skill di sini menjadi yang dari tadinya itu zero to something ya, untuk menjadi berkat buat orang lain juga gitu ya, Dinda ya. Iya, Ibu. Buahnya jarang, paling enak si mangga udang. Oh, sayang disayang, pohonnya tinggi, buahnya jarang. Dengan menyaksikan tadi mengenai konsep pendidikan di Yayasan Prima Unggul, ada paradigma baru tentang panti asuhan, bahwa anak-anak panti juga punya potensi untuk pengembangan diri ke depan. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang tergerak hati untuk berkontribusi untuk mendukung program-program di YPU ini, ayo bergabung dengan kita, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan anak-anak di YPU, karena apa yang kita buat ini adalah untuk anak-anak Indonesia.
kasih usah sama manuk dadali tandang tule wawa